Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang hebat, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perlu mengetahui apa itu kurikulum. Kurikulum merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan di mana dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar peserta didik. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum itu juga dapat diibaratkan sebagai jantungnya pendidikan. Nah, sekarang mari kita bahas tentang peran dan fungsi kurikulum. Peran kurikulum adalah sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran, sedangkan fungsi kurikulum untuk memandu dalam proses belajar peserta didik. Mari kita lihat komponen-komponen yang ada di dalam kurikulum. Yang pertama harus adanya konten, tujuan, metode atau cara, serta evaluasi. Nah, apa pentingnya perubahan kurikulum? Yaitu untuk menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan berkembang. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Kurikulum juga harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi masa sekarang ini ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi terus berkembang dan pembelajaran akan membosankan tanpa adanya perubahan. Nah, bukankah tugas kita untuk menyiapkan para peserta didik kita menghadapi zaman yang baru? Dan tentu saja zaman itu berbeda sekali dengan zaman yang lalu. Mari kita bahas tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Ali bin Abi Thalib berpesan, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zaman. Sejalan dengan itu, Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwa dalam melakukan perubahan yang terpadu, hendaknya selalu ingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik yang berkaitan dengan kehidupan dirinya maupun kehidupan kemasyarakatan harus berdasarkan pada kodrat alam dan kodrat zaman. Perkembangan pendidikan bergerak begitu cepat dan sangat dinamis. Oleh karena itu, mengikuti perkembangan zaman merupakan bagian dari dasar pendidikan anak-anak didik kita. Jadi sangat logis kalau kurikulum harus diadaptasi agar sesuai dengan kebutuhan para murid. Nah, mari kita lihat mengapa alasan logis kurikulum harus berubah. Yang pertama, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depannya. Yang kedua, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa maksud dan tujuan pendidikan adalah untuk menuntun segala kekuatan yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang sesungguhnya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, demi menuntun kodrat murid, maka pembelajaran termasuk juga kurikulum yang dipersiapkan haruslah terus sesuai dengan kehidupan. Nah, mari kita lihat contohnya Bapak Ibu guru hebat. Di zaman dulu sangatlah terbatas siswa untuk mengakses pembelajaran mereka di sekolah. Selain melakukan pembelajaran di sekolah, siswa biasanya mengikuti bimbingan belajar yang hanya dipandu oleh wali kelas sendiri. Dulu memang sudah ada lembaga-lembaga belajar, tetapi masih sangat minim. Bahkan mencari tutor yang kredibel sekalipun sangatlah sulit. Beda dengan zaman sekarang. Fasilitas yang sangat mudah didapatkan oleh para peserta didik kita ditawarkan pun, misalnya mereka dapatnya dari internet ataupun browsing ataupun dari media-media lainnya yang mereka kuasai dan mereka suka.
kita masih menggunakan mesin tik, dan dengan perlahan sudah diperkenalkan dengan komputer yang masih terbatas, hanya menyalakan dan mematikan dan mengetik saja, dan semua itu masih tersimpan dalam floppy disk. Nah, sekarang mari kita amati anak-anak zaman sekarang. Mereka lahir dengan teknologi di tangan, bahkan mereka saja sudah pandai menggunakannya. Dan saat kita menjadi murid dulu, mungkin cita-cita kita hanya ingin menjadi dokter, polisi, guru, dan lain-lain. Nah, tapi coba kita lihat pilihan kita peserta didik kita lebih beragam, dan mungkin sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Mereka ingin menjadi ilustrator, animasi karakter kartun, arsitek, mengembangkan aplikasi game, youtuber, dan lain-lain. Itulah mengapa kurikulum perlu adanya perubahan agar kita dapat menyiapkan generasi yang akan datang dan mampu memandang ke depan. Nah, Bapak Ibu guru yang hebat, demikian penjelasan tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Terima kasih, salam dan bahagia.